Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin, amma ba'd. Apa-apa dan ibu-ibu sedang jemaah tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bersama. Kalau rahmat sama nikmat dari Allah tu banyak pak. Hari panas tu rahmat lah tu. Hari hujan rahmat lah tu. Tapi kadang ada orang awak, kadang kata balik siapa bu? Bab itu. Contoh hari panas yang apa pun jual bakso atau jual goreng. Deh, baku panas hari. Sehingga seketik orang jual bakso membeli bakso dia. Atau kata balik hari hujan. Kalau awak kapai masjid ke surau kau, tiba kapai ke surau kau hari hujan. Dek, aku hari hujan hati tu. Atau dek gara-gara awak hari hujan tadi, orang yang menjual es menangis. Dek aku hujan lu hari je kan. Kau panen hari alai keluar namanya rezeki banyak tadi. Itu yang tak bayang dek orang awak. Tapi sebenarnya bapak ibu, bagaimana keadaan awak? Pertama, satu hal yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri keadaan awak dan kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa-apa ibu-ibu, mari kita agiahkan pula salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah mengajarkan kepada awak sebuah prinsip. Prinsipnya benar adalah menyebarkan yang namanya kebaikan di atas muka bumi. Itulah prinsip pertama benar. Sehingga namanya agama Islam artinya agama yang selamat. Salah satu yang membuat kita selamat adalah dengan menebarkan kebaikan. Baik apa-apa ibu-ibu, sebelum kita kajian hari ini, kalau kecil orang Minang, kalau kecil Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama, pada pertengahan ayat itu kecil Allah menikah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan marilah kita bertakwa kepada Allah lah kita meminta wal arham. Dan samalah silaturahmi kata Allah. Dek gara-gara pesan Allah tadi menyambung silaturahmi, atau tu kita kenalan setiap ya Pak. Kenalan setiap ya Bu. Sebab kalau dikaji-kaji rasanya pertama kali yang baru kemari. Ya tak Pak? Mungkin ya rasa ambo yo lu kamari. Soalnya tadi talambek kamari agak tersasar jalan saya. Tiba di simpang Tiga Batu tadi, ada luri ke bawah cek ada kamari. Luri ke bawah sangit. Sebelumnya ada siapa? Adik ambo. Adik ko nyo sama-sama inyo jadi azan ambo lomba khutbah Jumat dulu. Yang Arif Maulana, terus ke Pak. Ya di Ponco. Ke situ tabayangnya tadi arah-arah ke situ. Akhirnya surau apa kok? Surau apa? Musola Nurul Ikhlas go. Anda ke situ jalannya doh. Batanya yang jorong Banjar go di mana Pak Bu kan? Atau ke bawah aja. Belok ke kiri. Tadi ada surau sesudah tu dekat di situ. Aku jorong Tiga Batu Di bawah tu le Minangkabau le Sengayang le ke situ. Terus kacan tori ke bawah tu le je. Kemana jalan itu? Kira jalan kiranya dokek perbatasan mana sih kok kiranya gitu. Dek gara-gara rasanya ku pertama kali, makanya kita kenalan nancaknya lu. Pertama Bapak Ibu, nama ambo Muhammad Khalilur Rahman. Payah ingat Bu? Iya payah Pak. Yang pendek lah. Nya sebenarnya gitu Pak Bu. Ada cara mudah mengingatnya. Kalau dicolek di situ yo panjang, atulah panjang spasi juga kadang serang. Di situ dicolek di palang itu kan. Tapi kalau dari segi nama ambo 3 huruf 3 kata. Muhammad Khalil Rahman. Itu inti kata yang 3 tu. Pertama Muhammad, kalau supaya mudah mengingatnya Pak tentu itu tahu arti itu. Pertama Muhammad, ayu Muhammad arti. Kalau Khalil artinya Pak apa? Dalam bahasa Arab ada namanya Khalil C, ada namanya Khalil C.
Qocek. Kalau qalil, orang panggil awak nama qalil, arti seketek Pak. Kalau qalil. Tapi kalau qalil artinya kekasih. Jauh arti Pak. Jadi Muhammad kekasih, Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Jadi Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang Maha Pengasih. Jadi kalau dipanggil orang Ustaz Khalil, payah menyampai Ustaz Khalil itu Ustaz kekasih, ya lah dipanggil. Kok payah mana rasa ibu-ibu memanggil Ustaz Khalil. Itulah kalau untuk dari segi nama, ambo alhamdulillah telah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Tahun petang Pak, bulan Maret. Jurusan Hukum Keluarga. Rasa apa ibu Pak? Ambo lah keluarga talun. Calik galak-galaknya lah talun. Itu calik lu. Pak rasa kamu? Banyak Pak. Alun. Kalau dicalik ayo cincin lah dua lah ya. Itu berarti lu doanya keluarga lah. Ayo ambo jurusan Hukum Keluarga, ambo lembaga keluarga, makanya gelarnya di situ MH saja, Magister Hukum. Kalau lembaga keluarga tentu tambah huruf K-nya cik lagi, Magister Hukum Keluarga, tandanya lembaga keluarga. Kemudian ambo Pak Bu, ambo asal dari Nagari Rau-Rau. Nagari Rau-Rau, Kecamatan Sungai Tarap, asal bendera. Cuman kini ambo biasa tugas kini di Pandai Sike, Kecamatan Sepuluh Koto. Tadi dari Siap Asar ada cita-cita apa yang dekat situ lu baru pergi ke kemari. Kira sampai jalan, tadi ada hujan. Itu berhenti di Rau-Rau. Mendadak ganti-ganti Pak. Baju berganti kok. Pakai baju ayah langsung. Walakin baju ayah langsung. Yang peci sangko peci pas tadi kira nak pas peci tadi. Tiba risiko peci adik yang tak bawa. Itulah apa soalan lo peci apa gitu jadinya gitu kan. Tapi itulah kenangan yang berharga lo perjalanan kemari jadinya gitu kan. Itulah rasa Pak untuk kenalan kini atau perlu nak tambahannya lah. Nomor P Ustaz entah kau ditulis siapa aku Ibu. Itu saya Bu. Itu saja. Jadi untuk adik-adik ambo yang akan mencatat, kita agiah judul kajian kita hari ini yaitu tentang ghibah, fitnah, sama mengambil pelajaran. Ghibah, fitnah dan mengambil pelajaran. Sebelum kita mengkaji tentang itu Pak, bako teragak usah ngecek itu karena tiap hari target ambo kajian ambo beda-beda. Dan supaya masyarakat tahu ambo kajian beda-beda, kita posting di YouTube. Kok teragaknya mencelik, kita celiklah di YouTube sesama gitu kan. Kok teragaklah kalau ndak itu ndak luar gitu kan. Jadi pas lu hari ini ambo teragak mengkaji tentang persoalan ghibah, fitnah sama mengambil pelajaran. Tapi sebelum itu Pak, ada cerita cek. Sebelum kita mengkaji yang tiga tadi, ada cerita dan ada kaitannya tentang itu. Ceritanya Pak, tapi sebelum bulan puasa seminggu sebelum puasa, ambo gara-gara di Pandai Sike tentu agak dekat ke Bukit Tinggi, ke Padang Panjang. Kiranya ada kasus di Bukit Tinggi sekali di Kabupaten Agam secara umum. Ada di pondok pesantren tu, ada ustaz. Yang ustaz gugunya kepala sekolahnya, ini pembina asramanya. Jadi ada yang santrinya gugu. Katikunya hari pertama gogo disuruh keluar dari asrama apa ke sekolah, lai keluarnya, tapi tidak tiba di sekolah. Ditanya di guru ke kepala sekolah, Pak, yang kumpul tidak ada, tiba di lokal dah. Tapi lampu suruh keluar tadi. Tu dicari kira baliknya lalu di kamarnya balik. Lah siap itu tu disuruh ustaz tu, apailah kata tiang bendera hormat. Tu hari pertama. Hari kedua itu lu orang balik, surangnya orang bermasalahnya Pak. Hari kedua itu orang melihat pas hari kedua itu dikacain ustaz tadi lah. Apailah hormat di tiang bendera, baca Al-Quran sekali. Baca Al-Quran sekali. Kira hari ketiga itu je balik Pak. Lama dah mana? Yang kepala sekolah guru-guru mengadu ke jo, inyo jo nak tiba-tiba oleh kita. Berang kepala sekolah tadi, anyo elok keluar, kemari lalu je. Tu ditapuk ikut. Kau ditapuk Pak. Ikuannya, aku laki-laki kan, hanya laki-laki ditapuk ikuannya. Pas ditapuk ikuan tadi, painyo ke mana mau kau? Ke guru piket. Ternampak di guru piketnya galak-galak lihat. Kironyo entah ba'a-ba'a, dapet yang anak tadi gue bisa menelpon orang tuanya. Ditelepon deh orang tuanya, pengaduan ke orang tuanya Pak. Nyokeceng ke orang tuanya ambo dicaki aja.
Ambo dia tuang ke dindiang je. Ambo di dongkak aje. Kalau dongkak aku masuk kan enggak kasar aja, Pak. Di dongkak aje. Tadonga kata-kata itu berang orang tua. Wajar orang tua berang, Pak? Berang. Tapi yang sayang si orang tua tadi ndak lu ditanya ke ustaz tadi doa penyebab Iyo ndak yo dicakik nyo diantak ke dindiang kapun ndak ditanya itu dari orang tua deh. Yang dari orang tua langsung nyo imbau wartawan, apailah kita ke sekolah, kita viralkan sih. Baik ke sekolah itu tadi. Kira tiba wartawan tadi ndak dikadi jalehan dek kepala sekolah tadi ndak muah wartawan tadi lah. Ndak muah Pak. Anda perlu doh, kan lah dari anak cikgu lah gua caknya. Dibuatnya berita langsung. Lah siap beberapa saat siap tu nyubuat berita ada agak viral di Bukit Tinggi petang tu. Berita yang Ustaz Gogo menganiaya santrinya tadi. Padahal tu indak bana. Dah itu yang terjadi. Kirulah panjang lu kisah yang terjadi, Pak. Kisah yang terjadi pas hari Jumat terjadi lu pemerasan. Orang tua sama wartawan tadi nyekeceng ke Ustaz tadi. Kalau kepada main Ustaz, pailah kita ke kadai je. Baik ke kadai kadang-kadang arah-arah situ. Tidak ambil sampai di mana daerahnya, tapi untuk pelajaran bagi kita bersama. Nyubo ke kadai tadi, kironya nyubo sama orang-orang badan gadang dek orang apa sama wartawan tadi. Dibawa je badan gadang tu Pak, keceknya dalam apa sekali tadi. Panjang ceritanya, intinya mana yang wartawan, orang tua sama orang badan gadang tadi minta 70 juta padahal anak ada bawa. Dek gara-gara mana pun ikut saja, hanya minta 70 juta Pak. Ada rekaman dah boh. Hanya waktu tu ambo dek pegang situ sekali dek jurusan hukum, yang ustaz-ustaz di situ tu nak do tentu persoalan hukum, tong bagi tahu. Kogo nak masalah ya ustaz. Masalah kogo untuk menegakkan kedisiplinan. Kalau di orang kini kan banyak itu yang terjadi Pak. Banyak terjadi dipici anak gua seketik ngadu ke pengadilan, yang gurunya masuk penjara. Aku pun ndak babake ndak pun ndak kira dibuat berita bohong tadi. Tu nyo dicakik, nyo diantuan ke dindiang, kalau diantuan ke dindiang lebih do mah apa tu Pak. Babake lo lah kalau bantuan ke dindiang. Iku ndak galak-galak aslinya. Itulah yang terjadi pada masa kini, akhirnya diperas ustaz tadi dek apa tu tadi. Diperas tadi minta 70 juta. Harus tangani je. Kalau ndak dah selamat balik aja. Sampai ada orang yang badan gadang tu sampai ustaz kalau kami tumbuk kami balik kami bayar mulai juta surang alih kan ni ustaz ndak aja. Anda ni ustaz nak makanya kami minta 70 juta aja. Di perasaan itu Pak. Itu yang kejadian. Dan itu ada terekam dari segi rekaman tadi. Tetapi yang paling ujungnya mana apa? Ibrahnya yang dapat kita ambil kini bahawa banyak kalau kita cari orang dulu Pak. Kalau masuk boleh masih ada jo masuk melacik-lacik tu lah. Kau boleh nak dilacik sampai biru-biru dah. Kalau awak dulu kata di asrama, yang tangan gua sampai rotan gua sampai merah, Dek guru. Wah kata tu ambo di asrama Padang Panjang, dak mengecek bahasa Arab saya Pak. Nyokan sekali seminggu pertama ngecek bahasa Arab, minggu kedua ngecek bahasa Inggris. Dek hari-hari tahun-tahun pertama gua enggak pandai bahasa Arab doh. Jadi dek gara-gara nak pandai tadi tu, ciluk-ciluk bahasa Indonesia. Seketik bahasa Indonesia, kira tahu dipanggilnya siang malam hari. Ketika dipanggil tu, ayo ndak mengecek pakai bahasa Arab. Dilapi awak waktu itu. Pakai rotan. Tetapi yang terjadi Pak, itulah pelajaran berharga supaya di masa yang akan mendatang kita menjadi yang lebih baik. Iku anaknya lah 3 kali, 3 hari bateri-turi itu je orang baru. Yang orang tua ndak muah mendengar aku alasan anaknya dilapia ikunya. Malah dia tahu dicakiknya percaya jo. Dia antarkan yang percaya jo padahal mereka sudah ada. Itu yang terjadi. Dari segi pelajaran itu apa? Pertama sekali bagi wartawan. Wartawan yang asal membuat berita, ketika berita itu tidak benar, itulah kajian kita tadi tentang persoalan fitnah. Batu fitnah, kita agak tahu berita tentang orang lain. Kok misalnya ada keburukan tentang orang lain, kita agak tahu kiranya tidak itu yang terjadi dah. Itulah yang dinamakan dengan fitnah. Itu cek lain. Yang kedua, kadang jadi tu Pak, ustaz salah lo, tu ustaz cerita lo kisah tu tadi. Berarti ustaz sedang menggibah tu mah. Gibah tu arti Pak. Kita menceritakan keburukan orang lain. Yang keburukan tu memang terjadi pada orang tu kita. Itulah menggibah tu. Pertanyaan dia Pak Jumu Ibu gini, ambo yang cerita sabantago, atau masuk gibah atau tidak?
Segibah tindak tu Pak? Tidak. Batu indak kiranya beda tujuannya. Maka 3 kajian kita tadi, fitnah, ghibah sama mengambil pelajaran. Nah, kalau awak menghibah ambo sabik nama orang yang pertama kali itu. Sia orangnya, si John, si Jin, si Jan saja. Pas sia-sialah nama tu, adi sabik nama itu. Lah siap disabik namanya disabik. Orangnya orang situ dekat-dekat dah situ di situ sampai rumahnya. Aba sabik rumah irincinya, atulah tahu orang tu kita buru-buruan orang tu, atulah menghibah namanya dia. Tapi dalam persoalan itu kita mengambil pelajaran. Boleh atau tidak itu? Boleh. Makanya dalam etika mengambil pelajaran tadi, ada orang berbuat salah, ndak orangnya yang disabik dah, tapi kesalahannya yang disabik. Makanya beda praktek tadi. Ada orang menggibah, cik, ada orang fitnah, cik, ada orang mengambil pelajaran, cik. Kiranya Pak Bu, dalam hadis, itu mungkin agak banyak orang ragu jadinya. Batu, ada hadis, misal Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika mencari hadis, kiranya sobok dia orang kependutuk, nyusabik orang kependutuk di dalam hadis tadi. Itulah menggibahnya tu enggak tu Pak. Nyusabik nama orangnya, misalnya Abu Lahab panduto caknya. Nyusabik Abu Lahab ke panduto Imam Bukhari tadi. Itu kanlah menceritakan keburukan Abu Lahab tadi itu. Itulah masuk ghibah tu enggak tu Pak? Iya ghibah. Enggak je jawabannya. Batu tidak Bapak Ibu, kiranya tujuannya berbeda. Kalau fitnah sama ghibah, tujuannya memburukan orang itu sih intinya. Itu fitnah sama ghibah tu. Tapi dalam persoalan misal Imam Bukhari tadi inyo kecen, iku orang ku ndak bisa diambil hadis darinya do batu orang ku penduto je. Nyu sampai orang tu penduto. Karena mang kebiasaan dari masyarakat orang ku penduto. Tujuannya banyak Pak Bu. Tujuannya untuk menyelamatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tahu dia orang penduto, misalnya hadis go, misalnya kecen, Tuhan iku 3 kecek hadis orang penduto tadi. Kalau dia ambil saja deh Imam Bukhari tadi, tentu yang terjadilah. Di Al-Quran dikecen Tuhan 1, dikecek orang penduto tadi Tuhan 3 aja, Tuhan 5 aja, Tuhan 10 aja. Yang betul jadi itu Pak. Makanya dalam persoalan tadi, tujuan kita baca itu tadi itu diperhatikan dalam ajaran Islam. Niat pertama gue dicari dalam Islam dulu. Makanya dalam ajaran Islam yang paling mendasar benar itulah niat itu Pak Bu. Kalau niat awak tu kan dari awal sekedar untuk memburuk-burukan orang saja, makanya itu dikarenakan kepada yang namanya ghibah, dikarenakan kepada yang namanya fitnah. Tapi kalau ada tujuan awak untuk kebaikan, itu ndak ghibah le do, itu ndak fitnah namanya Pak. Kalau dalam ilmu hadis yang orang mereka tadi, misalnya orang ku penduto ndak bisa diambil hadisnya do, itulah ilmunya jarah wa ta'dil namanya. Niat saya bedanya Pak. Praktek kan bisa mau kok. Nyo kecen dah awak orang lewat, celiklah jam percaya nyo kecek le, nyo orang ku penduto awak sabitlah nama orang sekali. Kira memang you orang tu penduto. Kalau menggibah awak jadi ke orang tu. Apa kok Imam Bukhari tadi nak menggibahnya? Andai gara-gara tujuannya berbeda. Ni awalnya lah berbeda Pak. Kalau awak kadang biasanya yo bawa ke orang Minang sekali orang tercoreng di kanyang, semua ini orang ingat. Baca yo. Baca contoh orang ku maliang. Lah taubatnya dari maliang tadi, orang tu masih ingat tadi kata awak. Aku orang dulu maliang aja. Itu yang tabayang awak tadi. Itu dalam Islam. Tapi dalam persoalan tujuan awak kalau elok, itu tidak masalah dalam Islam dah. Makanya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, kata Nabi. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya, dan apa yang kita tuju tergantung kepada tujuan awal awak. Yang Imam Bukhari tujuan awalnya untuk menyelamatkan hadis tadi. Makanya ketika bersebut orang penduto, tentu aku hadis gue kemungkinan besar penduto gue saja. Maka tak bisa dan biar dah. Kalau orang gue tak biasa jujur dari selama hidupnya, soalan tak pernah tinggal, hafalan banyak, tak pernah nyopon itu, sehingga hadis yang nyoba bisa dikatakan sebagai hadis yang bisa dipakai. Itulah makanya sebuah prakteknya hampir sama, tapi nak namanya berbeda. Dek gara-gara tujuannya berbeda tadi. Yang cik tujuannya menggibah, yang cik tujuannya mengambil pelajaran, mengambil hikmah di dalam itu tadi.
Masuk yang kita ceritakan tadi. Yang kita ceritakan tadi itu bukan tujuannya untuk menghibah orang itu, enggak. Bukan tujuannya untuk memfitnah orang itu, enggak. Tetapi tujuannya kita mengambil pelajaran supaya di masa yang akan datang kita enggak terjadi model itu. Makanya dalam prinsip ajaran Islam sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu nih Pak. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah tu inginkan awak kemudahan, bukan inginkan awak kesusahan. Makanya dalam ajaran Islam, makanya niat pertama sekali ketika niat go elok lah dicatat sebagai pahala dalam ajaran Islam. Nyo kau mencari hadis gua, niat awalnya tu mencari hadis. Ketika niat mencari hadis, itulah ada pahala dalamnya tadi. Tetapi bersebut sama orang pendutur sama indak, ketika bersebut orang pendutur tentu dia harus lagi tahu orang ko pendutur mah. Kalau tidak lagi tahu orang ko pendutur, beko salah informasi yang masuk ke dalam ajaran Islam. Makanya tujuan ni awal itu diperhatikan bana dalam Islam. Dan Allah sangat mempermudah awak Pak Bu. Allah sangat mempermudah awak. Allah sangat mempermudah awak masuk ke dalam sarugo. Dek gara-gara niat tadi go lah. Contohnya, kok misalnya niat kita elok, alun di kerajaan lainlah dicatat pahala dek malaikat. Lah tak kerajaan bertambah lo pahala awak mengarajan tadi, kerajaan yang elok tadi. Tetapi kalau niat awak buruk, contoh tadi awak kamu ngecek deh orang kuku panciluk mah, jangan kamu ngibah orang gua, tapi itu dalam hati saja baru. Alun awak kecil dah, masih dalam hati, tu alun ado dosa leh. Kalau dalam hati. Tapi kalau lata kecil, baru dosa jadi Pak. Baru dosa jadi leh. Itulah mudahnya Allah menyuruh awak masuk ke dalam surga. Dek gara-gara niat saja elok, alam banyak pahala awak. Dosa itu berapa kadang dosanya Pak dalam ajaran Islam? Misalnya dosa awak sagadang gunung, ayo nak ditambah-tambah Allah rasa mang sagadang gunung tu dosa awak. Atau dosa awak saboto aku contoh. Ayo saboto aku lah dosa awak dalam ajaran Islam. Tapi dalam persoalan pahala, dalam persoalan niat yang elok, dalam persoalan ibadah-ibadah yang lain, itulah dilipat gandakan di Allah. Sehingga diharapkan mudah kita masuk ke dalam sarugo kecil Allah. Contoh pahala yang mudah benar dalam ajaran Islam. Kalau kecil Nabi Pak Bu, misal kita bersedekah gua dalam pandangan orang awak kan magi piti entah bayang. Kalau magi piti masuk sedekah enggak? Masuk. Sehingga balasan kalau orang bagi piti, kecek Nabi Muhammad SAW, kecek Allah Subhanahu Wa Taala, masalul lazina yunfiku amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbah, seperti seincek biji saja. Ambatat sab'a sanabila, dari yang seincek biji tadi tumbuh menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 menjadi 100. Artinya ciek kita agiahkan paling kurang 700 balik awak kebaikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan balik gando tu. Dan kepada Allah pula, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah tu melipat gandakan sakanda hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kok teraga kita ciek kita agiahkan teraga Allah membalian 1000, ayo 1000 lah baliknya. Tu lipat ganda, tapi paling kurangnya kepada Allah 700 kepada Allah. Tu kalau sedekah pitih. Tapi selain piti, sedekah gua ada yang paling murah Pak. Tu tersenyum ke orang lain. Kecek Nabi Muhammad Bu. Tabassumika fi wajhi akika sadaqah. Senyumnya engkau kepada saudaramu itulah sedekah. Saking mudahnya awak membuat pahala dalam ajaran Islam. Senyum saya awak itulah sedekah orang tu. Kalau orang menyeru saya dia apa jadinya Pak? Itulah kurang sedekahnya dia dari dunia kau. Kalau senyum aku dia dia sedekah karena ketika awak meninggal besok awak acok senyum ke orang lain. Ketika awak meninggal besok bersebut sama orang nyup pernah dulu berbuat salah. Tapi kinilah taubat awak. Adik gara-gara taubat tadi tu kita rangkulnya. Senyum awak kenyo, sedekah awak kenyo, kita rangkulnya kita ajaknya ke surau kita contohnya. Yang terjadinya Pak. Pas awak meninggal misalnya, orang tu ingat awak. Inyo dulu ketika ambo pernah buat salah siap tu ambo bertaubat, inyo dulu yang paling pertama sekali menolong ambo je. Senyum je nyambo ke ambo tadi je. Adik gara-gara ingat kebaikan awak dia orang tadi, awak yang kita dalam kubur tadi tu mengalir pahala ke dalam diri awak.
Makanya dalam persoalan ajaran Islam, ghibah fitnah tu tujuannya supaya hati wak rusak. Tu ghibah sama fitnah, Pak. Bab itu kita sesama umat Islam pertama sekali bersaudara. Tapi gara-gara ghibah sama fitnah tadi itu kita bermusuhan jadinya. Yang dalam Islam orang berbuat salah tu kesalahan yang kita cari bukan orangnya. Sehingga pernah kejadian sekali, Pak Bu. Kejadian itu tu pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi ada padusi seorang yang padusi gogo dari selamanya masuk dalam ajaran Islam sampai sebelum inyo dihukum itu inyo taat benar dalam beribadah. Tapi cik dosa yang dosa kadang inyo kakoknya, Pak Bu. Tu berzina. Inyo lah pernah keluarga inyo berzina. Siap tu hukuman zina pada masa Nabi tu inyo dirajam sampai meninggal. Diompok je batu dikali lubang. Dimasukkannya pada situ ke dalam, diambil batu diompok sama-sama. Itu kejadian pada masa Nabi dulu tu. Kiranya orang tadi itu tu kan hukum. Wah, nampak dia Nabi langsung, Pak. Nampak dia Nabi, sahabat yang lain tu kan ambil batu, sakit hatinya mencari orang pada situ tadi tu. Nyo ambil batu, berzina je lah. Itulah ibarat bahasa awak tu. Sakit hatinya memompok orang tadi tu. Ditagan dek Nabi langsung. Bari tangan Nabi, jangan engkau memompok dek gara-gara sakit hati je. Karena hati gugu perlu diberasihan dalam Islam. Kalau awak memompok dalam keadaan sakit hati, awak yang kena. Yang orang kena memompok tadi itu dosanya lah habisnya. Batu dosanya lah habis. Nyo sebelum bazina tadi, amal elok di kerajaannya. Bazinanya dihukum di dunia, pas di akhirat tentu tak ada hukuman zina lah. Di akhirat diompok dah je batunya kini, tak sesuanya di dunia, tiba di akhirat tak ada hukuman masuk neraka gara-gara berzina lah dah. Itu kata Nabi. Makanya dalam persoalan itu jangan memompok gara-gara sakit hati. Kita memompok karena menjalankan perintah Allah. Kita memompok bukan karena membenci anak gadis tadi, yang padusi tadi, tapi yang kita memompok itu adalah kita tidak suka terhadap perbuatannya. Itu bukan orangnya. Perbuatannya yang berzina tu yang kita nak suka, bukan orangnya. Sehingga ketika ada orang berzina, contohnya ada orang maliang misalnya, atau ada orang suka dulunya acok minum tuak, dulunya acok minum narkoba contoh. Kinilah nampaknya ajaran Islam kabar taubatnya. Jangan sampai kita kecek Allah baru kata taubat gini dulu je. Dulu petang-petang tu kemas. Jangan sampai macam itu, Pak. Kalau mu pernah dulu bersabuk tahun ke petang tu. Ada apa-apa gua rajin ke masjid, kira ada orang gua sasakali mana apa ke masjidnya. Kira lah kamu mulai rajinnya ke masjid. Kecil apa-apa gua baru ke masjidnya gini dulu je. Baru ke suraunya gini dulu je. Bapa nak dulunya mana itu je. Jangan sampai kita mana itu. Karena itu akan mencemarkan hati kita. Kalaulah hati wak contoh Pak mari tadi, orang menggibah, orang memfitnah, hatinya kan akan rusak. Ketika adalah penyakit hati cik lain tu merasa diri awak lebih baik daripada orang lain, tu penyakit hati tu. Sehingga ketika hatiku sakit, itulah menjadi masalah dalam ajaran Islam. Misal dalam hati kita merasa lebih baik daripada orang lain, itulah yang dikatakan sebagai sombong dalam ajaran Islam. Ambo lebih baik daripada inyo batu. Ambo lah dari dulu solat di masjid. Hanya baru-baru ke masuk kini lu. Ambo lebih elok daripada inyo. Kalau lah ada di dalam hati mana itu Pak Bu. Kitalah dikatakan sebagai kategori yang sombong. Batu sombong tu ciri dua orang sombongnya Pak. Tu pertama sekali orang sombong tu merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Yang kedua ciri orang sombong tadi itu menolak kebenaran. Lado kebenaran Islam dia tahu ndak namanya do hanya tolak. Itulah ciri-ciri orang sombong tadi. Merasa diri lebih baik dia, ambo lebih celik lagi. Orang tu cuma liang tu aja. Ambo lebih baik padanya. Itulah yang terjadi pada masa ghibah tadi tu. Tu orang ku cuma liang. Ya memang tu terjadi di orang tu cuma liang. Tapi wak gara-gara ngecek itu tadi, hati kita menjadi sakit, yang kita mengakibatkan sombong gara-gara ghibah. Tapi berbeda dengan tujuan yang mengambil pelajaran tadi. Kalau mengambil pelajaran tadi Pak Bu, tujuannya supaya kesalahan tadi itu tidak terpakai lu ditampai awak. Itu yang diharapkan. Ditampai yang lain ketika ada guru mendidik anak-anaknya, kiranya yang anak-anak aku menangis pulang, orang tuanya itu nyoberang ke gurunya. Ditampai di siko, kau dapat jangan sampai mendidik. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil. Supaya yang terjadi pada masa dulu tidak terulang pada masa kini. Itulah yang diharapkan dari
mengambil pelajaran tadi. Ibrah yang kita harapkan mengambil pelajaran yang baik-baik. Kok ada orang pernah dulu, misal orang gogonya, yo ustaz, orang tu pernah minum tuak dulu je. Acok yang minum tuak dulu, narkobanya dulu, kininya lah taubat. Apa salah taubat tu boleh tak kita tanya ke orang tadi? Kok bisa dulu? Bukan tujuannya untuk menggibahinya, tapi tujuannya supaya berhati-hati awak dalam persoalan itu tadi. Sampai orang kecil, yo batu awak gua lama, tangaleng-aleng pengana adanya. Siap betul tu? Ayo ndak sadar awak siap teleda je. Kalau sedang banyak masalah tu, ayo lama minum tuak tu je. Atau kecil orang minum tuak. Yang kita karena ndak tahu, kita tanya kayaknya supaya kita ambil pelajaran darinya. Bukan kita ambil keburukannya. Kita ambil pelajarannya. Ayo, berarti orang tadi itu karena inyolun tentu cara menghadapi masalah dalam ajaran Islam, makanya nyolari dari masalah tu minum tuak supaya kepala ndak sakit memikirkan masalah lain. Kita dalam ajaran Islam lah dia agia solusi. Sabar cek, syukur cek dalam hidup. Makanya awak menghadapi itu tu, orang tu pakai tuak, dek kita bisa berhati-hati, kita ambil pelajaran dari orang tadi, makanya kita bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itulah tujuan benar. Makanya beda praktek dari segi fitnah, ribah sama mengambil pelajaran. Tujuan yang paling mendasar berbeda tu benar adalah hati kita masing-masing. Itu benar dalam ajaran Islam. Makanya Pak Bu, yang ambo harapkan yang diambil pelajaran dari cerita pertama sekali tadi adalah kita harapkan mudah-mudahan dalam persoalan pendidikan kita ambil balik guru, kita suruhnya mendidik anak supaya dididik benar anak kita. Kok misalnya ada anak kita mengadu, kalau orang dulu mengadunya balik berarti kan tak ada salah tu. Kecuali kalau memang ndak ada ngamangan anak gua doh, asado anak gua ditangani dia ustaz sado. Ayolah. Ikut ndak 1000 muridnya surah yang madanya. Surah tu yang kan dihukum supaya semakin elok. Aku ndak. Malah dibela anaknya bukan yang pembina tadi. Itulah pernah kejadian Pak. Berapa 2 atau 3 tahun yang lalu tu. Pernah ambo sekali ke Pekanbaru. Di Pekanbaru tu guru mengaji Pak. Guru mengaji nyoberang anak gadis. Keteknya baru. Dek gara-gara mada bari lari senyo. Aduh dua lah senyo. Adik gara-gara terbentak sekali duduk lawan itu menangisnya pulang. Nyoka duan kapaknya. Kira Pak TNI. Hanya lampang ustaz tadi tu. Lah siap tu ustaz tadi tu lah kan mentalnya anakmu yang jadi guru ngaji lah itu. Tak boleh Pak. Tapi pelajaran mereka itu kita cari lihat. Kita cari lihat Pak. Contoh, makanya pendidikan gua dalam ajaran Islam gua penting. Misal, pada masuk Indonesia Merdeka 1945. Kita mulai membangun negara Indonesia. Ada negara lain yang sama-sama membangun dari awak negara Jepang. Pas orang Indonesia Merdeka tadi, Hiroshima sama Nagasaki, kena bom. Itu kisah orang dulu Pak. Kena bomnya sehingga lulu lantah je tanah sedo. Kena bom tadi. Tapi dek orang Jepang pertama sekali yang nyatanya, ndak ditanya dia nyoro, ameh yang tak kubur ndak itu tanya. Pejabat yang masih hidup itu tanya di orang Jepang. Tapi yang ditanya di orang Jepang siapa guru yang masih hidup itu yang tanya di orang Jepang. Sehingga kalau kita cari Jepang negaranya maju, yang kita negara masih berkembang juga. Salah satu faktor penyebab gara-gara guru tadi. Aduh guru lah baraja nyobaja anak awak. Dak senang hati anak awak, mengadunya ke awak. Kita bela lo anak awak. Yang guru tadi kita seringnya, kita berang-berang. Itulah yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pelajarannya jangan sampai kejadian yang sama terulang lo balik di tempat kita. Kita harapkan mudah-mudahan anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang lebih baik. Karena anak yang lebih baik Pak Bu, aset kita mana kalau kita akan meninggal besok. Meninggal besok waladun salih yad'u lahu dalam hadis Nabi. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya itulah pahala nak putih-putih salah satunya. Meninggal kok solat tak putih pas solat ketika meninggal. Kok puasa sampai meninggalnya. Kok naik haji sampai meninggalnya. Tetapi ada 3 amalan yang nak putih-putih. Salah satunya anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kalau anak gugu dari ketik diajarnya agama nak muah lah. Kita bela lo anak gua nak muah maja agama. Pas meninggal besok balik. Anak gua menangis.
Alah sibuk awak mencari sialah tukang menyolatkannya lagi. Sialah soal tukang memandikannya lagi. Dek gara-gara anak tadi tidak bisa menyelenggarakan orang tuanya jenazah. Makanya perlu pendidikan dalam ajaran Islam. Makanya dalam kajian kita tadi tujuan yang pembeda di antara tiga itu tadi. Fitnah tujuannya menceritakan keburukan saja, tetapi keburukannya tidak batuah. Ghibah tujuannya awak menceritakan keburukan, tapi keburukan itu batuah. Keburukan yang batuah, tapi awak sekadar untuk menceritakan keburukan saja, itu tidak boleh dalam ajaran Islam. Karena bisa merusak hati kita. Dan kita mengambil pelajaran itulah yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Sehingga ketika ada kesalahan yang terjadi pada orang lain, pelajaran dari orang lain itu yang kita ambil supaya kita tidak terjatuh di lubang nan sama. Itulah inti pertemuan kita Bapak Ibu. Jadi sebelum kita tutup, ada tidak rasanya ada Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan atau yang ragu rasanya kita? Ada Pak Bu? Tidak ada Bu? Pak? Aman? Aman. Jadi maaf sebelumnya Pak Bu, biasanya Bu ceramah 30 menit, akhirnya lah 36 menit. Kok talabiar rasanya Bu minta maaf. Jadi Bapak Ibu, talabiar dan kurang mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.